tamu dari tim Bandung. Selamat datang Bapak Ibu, bisa bersama-sama kami di tempat ini untuk beribadah dan sekaligus melayani kita kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami kembali ke tempat ini Tuhan untuk menaikkan setiap pujian kami dan penyembahan kami kepada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami. Uruskan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama kita katakan pujian ini, Yesus Kau kebenaran dalam hidup kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Sekali lagi kita katakan pujian ini, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap mengendamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup
silakan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan sembah, angkat suaramu Bapak Ibu, kita akan sembah Tuhan Yesus. Haleluya, kami menyembahmu
Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah, dan kami mau bersorak-sorak. Yang percaya kita berkata bersama-sama, amin. Haleluya. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Salam. Kurang semangat salam. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Lihat kiri kanannya Bapak Ibu dan berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini Tuhan, Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Katakan sekali lagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Dia dan pencipta, Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Yang pencipta, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Dia pencipta, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan pagi ini? Kurang semangat, masih semangat memuji Tuhan? Haleluya, kita katakan pujian ini sebab Tuhan Maha Besar. Kita katakan pujian ini. Sama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu. Maha Besar dan sangat terpuji, yang
lebih dahsyat dari salah Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari salah Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sama-sama kita katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari salah Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. sekali lagi katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari salah Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami berjalan dalam lembah yang kelam Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita katakan pujian ini dari awal, walaupun ku harus pergi. Walau ku harus berjalan Dalam lembah gelap, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, katalah bagi hidupku. tiada Pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini, Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Yesus Engkau Mari Bapak Ibu katakan pujian ini. Panggil nama Dia Yesus. dalam janji-Mu Kemenangan kami, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
undang pendoa sapaan untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita satukan hati kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk negara kita, supaya di situasi yang sekarang ini kementerian kabinet kita bisa bekerja dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk perayaan Paskah. Mengingat makna Paskah ini, saya diingetin Tuhan untuk setiap kita di ruangan ini yang keluarganya sudah mundur dari Tuhan atau belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan angkat nama mereka pagi hari ini di hadapan Tuhan. Ayah ibu mertua, adik ipar, teman, tetangga, siapapun yang kita kenal, yang sudah kita doakan selama ini dan mereka belum menerima Yesus. Kita akan satukan hati kita meminta jiwa-jiwa ini di hadapan Tuhan. Karena domba Paskah sudah disembelih, Dia cukup untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Bapa, kami angkat bangsa Indonesia pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami melepaskan berkat untuk kabinet yang ada di dalam jajaran kepresidenan Jokowi ini, Tuhan. Dengan takut akan Engkau, dengan hikmat, dengan kuasa-Mu, Tuhan. Ketika mereka memilih melakukan yang benar, pegang tangan mereka dan buat berhasil, Tuhan, semua program kerjanya, Tuhan. Teguhkan hati mereka seperti Engkau meneguhkan Koresi melakukan kehendak-Mu, digenapi untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Pakai, Tuhan, biarpun mereka belum menjadi milik-Mu, Tuhan, tapi Engkau mengalirkan dalam hati mereka, Tuhan, keinginan-Mu, Tuhan. Seperti air, Tuhan, di batang air, Tuhan, dialirkan oleh Engkau. Begitulah hati Raja, Tuhan. Engkau bisa mengalirkannya kemana saja Engkau mau. Karena itu kami meminta pagi hari ini, kabinet di negara kami, kabinet menteri di negara kami, Engkau gerakkan hati mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Engkau, Tuhan, untuk Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga ada seluruh solusi bisa diberikan untuk masalah inflasi, untuk kegaduhan apapun di negeri ini. Kami lepaskan shalom, Tuhan, damai sejahtera, sehingga saat ini, Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, dengan hikmat turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan rakyatnya diberikan hati yang takut akan Engkau juga, Tuhan. Kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Dan hari ini setiap kami di ruangan ini mengingat semua nama yang sudah kami doakan, yang pada hari ini secara mata melihat belum kenal Yesus, tetapi kami melihat dengan iman, Tuhan. Kami meninggikan kuasa salib-Mu, Tuhan, minggu depan perayaan Paskah, Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu semua jiwa-jiwa ini, Tuhan. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Mari kita satukan hati, angkat setiap nama ini, Tuhan. Mama mertua, papa mertua, orang tua, papa mama kami, Tuhan, adik kami, kakak kami, Tuhan, ipar-ipar kami, sepupu kami, Tuhan, mereka yang belum kenal Engkau, kami bawa di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah domba Paskah itu menjadi bagian mereka juga, Tuhan. Kami angkat kuasa salib-Mu dan kami akui kuasa dalam tubuh darah Yesus yang setiap bulan kami makan dan minum itu bekerja, Tuhan. Keselamatan terjadi, Bapa. Kami meminta jiwa-jiwa ini di hadapan-Mu. Kami berdoa perayaan Paskah minggu depan, Tuhan, ada makna yang benar-benar kami dapati, Tuhan. Engkau Allah yang nyata, Tuhan. Ini bukan kisah dongeng, tapi kami mau mengalami, Tuhan, kebangkitan-Mu, keselamatan-Mu, Tuhan. Domba Paskah yang menjadi makanan, yang menjadi bagian keselamatan bagi keluarga kami, sampai keluarga besar kami, Tuhan, mengalami kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami bawa setiap doa ini, Bapa, Engkau mendengarkan. Biarlah mulai hari ini Engkau bekerja, Tuhan.
Kami tetap percaya Bapa kami yang di sorga masih terus bekerja sampai hari ini. Maka kami yang ada di bumi tetap percaya dan tetap berdoa, tidak melepaskan mereka Tuhan. Kami merebut mereka dari api neraka Tuhan. Kami rebut jiwa-jiwa ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa pagi hari ini Bapa dalam sorga, biarlah minggu depan pada saat perayaan, jiwa-jiwa yang baru yang datang kepadamu Tuhan, mereka diselamatkan Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan kami berdoa setiap kami yang sudah lemah imannya, yang sudah memikirkan untuk mundur dari Engkau, melalui perayaan Paskah ini kami ditarik kembali berkomitmen kepada Engkau. Tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Biarlah ini kami pegang teguh ya Bapa, dan menjadikan berkat buat orang di sekitar kami. Urapi Tuhan pelayanan minggu depan, ketika dilakukan perayaan nama-Mu ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa perlindungan keamanan Tuhan untuk setiap perayaan di segala kota di Indonesia. Kami berkata ketertiban dan perlindungan Tuhan. Tidak ada isu apapun yang akan mengganggu umat-Mu, yang membuat umat-Mu resah Tuhan. Dan setiap usaha manusia yang tidak baik Tuhan, untuk mengganggu ketertiban perayaan atau keamanan jiwa-jiwa umat-Mu, kami batalkan dan gagalkan rencana manusia Tuhan. Kami katakan perlindungan Tuhan, tudung darah-Mu, malaikat-Mu, Kau kirim Tuhan menjaga umat-Mu saat beribadah Paskah di seluruh negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga dan hati kami, urapi juga telinga dan hati hamba-Mu yang berbicara, sehingga hari ini ada sesuatu yang akan mengubah pola pikir kami, ada sesuatu yang akan mengubah hati kami. Kami keluar dari pintu gereja ini, kami diubahkan Tuhan. Kami menjadi dikuatkan, kami semakin diteguhkan dan mengasihi Engkau. Dan kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Amin. Saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar buat kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kehebatan, kesempurnaan hanya buat Engkau. Engkau agung luar biasa, Yesuslah kebenaran. Itulah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun kebenaran di muka bumi ini selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang Kau firmankan, apapun yang Kau katakan, semuanya adalah kebenaran, semuanya menyelamatkan. Karena itu Bapakku yang luar biasa berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah tanah kami menjadi tanah yang subur. Kebenaran firman Tuhan disampaikan, bertumbuh 60, 30 kali lipat, 100 kali lipat untuk hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala tipu daya setan, roh jahat, dalam bentuk apapun juga yang mencuri firman Tuhan, kami mau ikat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau buang ke dalam neraka paling dalam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan ini dimurnikan. Kasih kami mengalami kemurnian, sehingga sungguh memuliakan dan mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, terimalah salam sejahtera, shalom. Pertama kali saya berterima kasih kepada Tuhan saya, Tuhan kita semuanya, Yesus Kristus. Dari Bandung, kami GRK Bangkit, ya, tim ministry yang memang sering kali kami pergi mission trip ke berbagai macam daerah, boleh hadir di Batu Raja ini. Luar biasa, terima kasih buat keramahan Bapak Gembala, Bapak Andreas dan Ibu yang sungguh memberkati kami semuanya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan teman-teman kami yang ada di Batu Raja. Bapak Ibu, berikan kemuliaan buat Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saya di sini tidak sendiri, bersama dengan tim. Ya, ada Ibu Eli Kurnia, istri saya mungkin bisa berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Ya.
Dan juga ada Pak Abraham, Ibu Yerika, silakan berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Ya, lalu juga ada Ibu Yohana, silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Ada Pak Teri, ya, puji Tuhan. Ada Pak Bagus. Dan ada anak saya juga, namanya Moses Adrian, silakan berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya sampai firman Tuhan, Pak Teri akan bersaksi sebentar untuk hormat kemuliaan Tuhan. Silakan Pak Teri. Salam Bapak Ibu yang terkasih dari dalam nama Tuhan Yesus. Nama saya Teri, istri 1, anak 4, cucu 3. Saya tinggal di kota Sumedang yang mendapat julukan kota tahu. Bisa bergabung dengan gereja Raja Kemuliaan di Bandung ini. Saya mau menyaksikan sedikit kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan pada saya pribadi ya, di mana pada tahun 2015 saya bisa pergi ke tanah perjanjian ke Israel, yang dimana sebelumnya saya tidak tahu apa-apa, boleh dikatakan dari nol, tidak mengenal Tuhan Yesus itu apa itu. Saya bisa dibaptis di sana di Sungai Yordan, dan sungguh Tuhan mengubah hidup saya pribadi, bisa berubah begitu haus akan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan izinkan juga di tahun 2020 awal Februari ya, di mana virus corona ini lagi tinggi-tingginya, Tuhan izinkan juga pergi yang untuk kedua kalinya di tanah perjanjian ini, di mana saya bisa pergi pada Februari itu, di mana saya pernah pergi ke tembok ratapan, dikelilingi oleh orang-orang yang di sana, mungkin orang-orang Yahudi. Kamu Chinese ya, kamu Chinese. Nah, mungkin pada saat itu kan corona sedang naik tinggi-tingginya, dimulai di negara Tiongkok itu ya. Terus kita bilang, I am from Indonesia. Oh jadi dia bubar, mungkin ketakutan ya deketin kita gitu. Nah itu sungguh luar biasa, begitu rasa haus saya untuk lebih mengenal kebenaran Tuhan. Dimana saya sungguh berterima kasih atas adanya virus corona ini buat saya, dimana saya bisa Pak Tony bisa memberi kami lebih untuk mengenal kebenaran ini. Kami selenggarakan dimulai bulan 4 itu sedang tinggi-tingginya, kita onset lewat Zoom, ada doa pagi dari dimana mulai 4:30 pagi sampai jam 6 lebih kadang-kadang. Pembacaan firman Tuhan yang saya jalani sudah dua kali, kita perjanjian lama dari sampai perjanjian baru, begitu juga sharing firman dan doa-doa, di mana saya biasanya tidak bisa berdoa, tidak takut, harus membawa renungan-renungan. Aduh, sungguh luar biasa Tuhan ini memberi rasa haus ini kepada saya, sehingga saya bisa tumbuh sampai saat ini bisa berjalan. Doa pagi ini kurang lebih berjalan hampir 3 tahun setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Terima kasih, itu saja sedikit kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya luar biasa saudara, Alkitab mengatakan bahwa hidup orang benar, Mazmur 92, hidup orang benar di usia yang bertambah, dia akan tumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin saudara. Ya tadi pendoa sahabat mengatakan biarlah menjadi satu inspirasi ya, hidup kita menjadi berdampak. Jadi artinya bagi orang Kristen, kehidupan kita itu menjadi berkat bukan karena usia muda. Apapun usia Anda dan saya, di dalam Yesus Kristus selalu berjiwa muda. Ada amin saudara. Anda dan saya berdampak bagi semua orang. Nah mari Bapak Ibu kita buka Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9 ya. Saya bersama dengan Pak Gembala diskusi tentang firman Tuhan yang akan disampaikan, yaitu berkenaan dengan Paskah, perenungan Paskah. Saya pikir lewat
pergumulan saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini, dan juga pujian tadi sangat menguatkan Yesus adalah kebenaran. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, dengan hormat saya untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Haleluya. Sudah mendapatkan? Mari kita bacakan bersama-sama. Ayat 3 akan dibaca oleh saya, ayat 4 oleh Bapak Ibu semuanya, ayat 5 oleh saya. Demikianlah sampai dengan ayat 9. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, 1, 2, dan 3 bersama-sama ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dia lakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Silakan duduk. Sekali lagi terimalah salam sejahtera, shalom. Nah, Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus Tuhan, ya, hari ini saya ingin sampaikan tentang ya. Biar hafal dulu. Ya, kemurnian kasih Kristus Yesus Tuhan, saudara. Ya, saya sampaikan tema ini, saudara, karena ini merupakan perenungan tentang Paskah. Ya, Bapak Ibu, saya yakin nanti Pak Gembala akan berbicara lebih lanjut sesuai dengan suara Tuhan dalam kehidupan beliau, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi saya yakin siapapun Anda di tempat ini, ketika berbicara soal Paskah, ketika berbicara Passover, sudah melewati anak domba Paskah, the Lamb of God, itu pasti Bapak Ibu berbicara soal love. Amin. Saudara berbicara soal kasih. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan hari ini merupakan satu perpaduan dari Injil sinoptik, ya. Ada kitab Injil Yohanes, Matius, dan Markus. Tetapi Lukas tidak mencatatnya, karena ini berbicara soal Injil sinoptik. Nah, saya mengambil perikop dari Markus 14, saudara. Jadi lewat seluruh kebenaran ayat-ayat di dalam konteks atau dalam perikop ini menegaskan tentang satu, yaitu kasih, saudara. Nah, karena itu saya memberikan judul adalah kemurnian kasih Kristus Yesus Tuhan. Saudara, ini sebuah perenungan, refleksi iman dalam hidup Anda dan saya. Apakah benar-benar Anda itu mempunyai kasih Kristus yang benar-benar murni, saudara? Ya. Nah, 2 ayat yang tadi saya bacakan, kenapa sangat penting sekali? Kenapa saya mengatakan tentang kemuliaan Yesus Kristus, saudara? Kemuliaan kasih Kristus. Yang pertama, Markus tadi menjelaskan bahwa ia telah melakukan apa yang dilakukannya, yaitu meminyakiku sebagai persiapan untuk hari Tuhan. Ya. Yang kedua adalah Yesus katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu merupakan sebuah tolok ukur, barometer, benchmark tentang Injil, saudara, yang akan diberitakan. Ya. Jadi satu kebenaran firman Tuhan yang extraordinary bagi saya, saudara. Ya. Benchmark, barometer, tolok ukur Injil, bukan berdasarkan atau muncul dari kehidupan para murid, saudara, tetapi justru muncul dari seorang wanita yang bernama Maria ini, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini
Ada 3 prinsip Bapak Ibu ya. Ada 3 prinsip yang merupakan karakteristik kemurnian kasih Kristus yang harus ada dalam kehidupan kekristenan di sepanjang zaman. Ada 3 prinsip. Loh kenapa Pak? Perlu 3 prinsip ya. Karena Bapak Ibu, bicara soal kasih itu tidak gampang. Kasih itu berbicara hati Bapak Ibu ya. Kasih itu berbicara hati ya. Seperti lautan yang begitu hebat luar biasa, dalamnya bisa diukur. Ada berbagai macam cara untuk mengukur kedalaman laut. Walaupun mungkin ada saja salah saudara, tetapi at least ada tolok ukur untuk menentukan dalamnya laut itu. Tetapi kalau hati manusia saudara, berbicara kasih sulit mengukur saudara ya. Anak muda mungkin pada waktu pacaran bertemu dengan seorang pujaannya, dia akan betul-betul memujanya ya. Cintanya kepada pemudi itu begitu luar biasa saudara. Tetapi kan itu baru cinta pada pandangan pertama ya. Bagaimana nanti setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, di sanalah baru terukur kasih itu. Apakah seseorang tetap mengasihi calon istrinya pada waktu calon istrinya ini langsing, dan juga setelah menikah ketika istrinya maaf, mungkin saja sudah langsung saudara. Baru-baru ini saya dikejutkan oleh satu berita saudara. Baru saja pagi hari ini ada seorang pendeta menjadi mualaf saudara di Kabupaten Banyumas saudara. Dan itu di grup para hamba Tuhan dari dosen-dosen STT, mereka diskusi kenapa bisa demikian. Ya, saya yakin ini berita sudah usang, artinya sudah usang itu sering Anda dengar ya. Pendeta bisa jatuh menjadi mualaf. Mohon maaf saudara kasih. What's going on? Ada apa? Bagaimana khotbahnya yang dulu menggebu-gebu mengatakan Yesus satu-satunya juru selamat, yang dulu pergi pelayanan, mungkin dulunya pernah menjadi misionaris ya, tidur di pohon atau tidur di tanah dan lain sebagainya, dan selalu mengatakan one more soul for Jesus Christ at any cost. 1 jiwa buat Yesus, apapun harga yang dibayar. Tapi hari ini banyak terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda dan saya perlu memahami tentang kemurnian kasih Yesus itu. Saya tidak berbicara kemurnian kasih Yesus dari Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, tapi dari diri Anda dan saya. Sejauh mana kemurnian kasih Yesus dalam diri Anda dan saya? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. But God knows about your heart. Tapi Tuhan tahu hati Anda dan saya. Ada amin saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Tuhan tahu dan Alkitab tahu saudara. Jadi karena itu saudara, saya bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini saudara. Ada 3 prinsip ya, kemudian kasih Yesus itu saudara. Yang pertama adalah Maria ini saudara mengurapi kaki Yesus. Dikatakan dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Kenapa seseorang bisa punya kasih saudara? Kenapa orang itu bisa mengasihi Yesus Kristus Tuhan? Karena satu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengampunan dosa. Sejauh mana Anda dan saya yakin hidupmu sudah diampuni dosa? Sejauh mana pengampunan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah, betul-betul menjamah hatimu, betul-betul mengurapi engkau. Bukan saja kau disembuhkan oleh Yesus Kristus, bukan saja kau tadinya miskin dan mungkin ekonominya diperbarui oleh Tuhan, sehingga Anda dan saya mengalami berlipat kali gandaan tentang harta duniawi. Saya mau beritahu, itu semuanya tidak kekal. Tetapi yang kekal itu adalah ketika Anda dan saya percaya hanya satu juru selamat, hanya satu kebenaran, Yesus Kristus namanya, yang bisa mengampuni dosa Anda dan saya. Ada amin saudara? Berapa banyak di antara saudara ini berani mengatakan saya tidak pernah dosa dalam hidup? Saudara, tidak ada saudara. Di dunia ini semua orang mengalami keberdosaan. Di dunia ini semua orang mengalami kesalahan. Mazmur 14, Tuhan memandang dari langit dan melihat kepada bumi, tidak ada seorang pun yang benar saudara. Tidak ada seorang pun yang benar. Dan Alkitab mengatakan konsekuensi daripada keberdosaan adalah hukuman maut, ada neraka saudara.
Yesus, Allah tidak pernah menghukum manusia, saudara. Tapi ketika manusia melanggar hukum Tuhan, maka konsekuensi dari pelanggaran itu adalah maut, saudara. Sama, Anda dalam kehidupan, maaf ya, Anda beragama, tidak beragama. Kalau hidup Anda, maaf, orang di luar sana, maksud saya, jangan kita, orang di luar sana yang beragama atau tidak beragama, dan ketika hidupnya mereka melanggar hukum daripada pemerintah, maka tidak bisa tidak, dia akan mendapatkan konsekuensi sebuah hukuman. Saya beberapa kali teman saya harus masuk penjara, saudara. Dia tidak salah, tetapi oleh karena sebuah kasus yang merugikan puluhan miliar, secara data dia benar, tetapi orang tidak bisa terima, masuk pengadilan dan lain sebagainya, bla 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 dan begini semuanya, lalu dihukum berdasarkan hukum pengadilan, maka teman saya harus masuk penjara. Itu namanya konsekuensi, saudara. Demikian pula kita mengatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Bapak Ibu tolong perhatikan, kata tidak binasa ini bukan berarti Anda dan saya itu Yesus itu membuat Anda dan saya binasa, bukan, saudara. Anda dan saya binasa oleh karena hidup Anda dan saya sadar tidak sadar melakukan perbuatan dosa. Siapa yang setuju dengan saya tolong angkat tangan, Bapak Ibu. Ya, sadar tidak sadar, karena keberdosaan itu membuat binasa. Dosalah yang membinasakan manusia, tetapi Yesus datang membuat setiap orang yang percaya tidak binasa. Ayat itu begitu jelas, saudara. Ayat itu begitu clear, saudara. Tidak ada lagi di bawah kolong langit ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun kita akan memperoleh keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, Maria ini, saudara, berbuat kasih karena pengampunan dosa. Bisa tolong mungkin satu orang bisa bacakan Lukas 7 ayat 42. Lukas pasal 7 ayat 42. Satu orang bisa tolong bacakan biar cepat. Ya. Terus, Pak, sampai 46. Yes. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyiapkannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Amin, saudara. Orang yang diampuni dosanya, saudara, yang begitu banyak, maka dia akan berbuat kasih. Ada amin. Rasul Paulus mengatakan, aku orang paling terhina dan aku adalah orang yang celaka, aku adalah orang yang binasa, karena begitu banyak sekali kesalahan dalam hidup aku, saudara. Seorang rasul yang besar menulis 13 kitab, saudara, termasuk kitab Ibrani yang sering kali diperdebatkan dan banyak orang juga percaya itu adalah tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengakui, aku orang celaka karena banyak melakukan perbuatan dosa. Bagaimana Bapak Ibu dan saya semuanya hari ini? Apakah Anda menyadari tentang dosa dalam hidup Anda dan saya? Apakah Anda dan saya menyadari tentang kesalahan? Kekristenan tanpa pengampunan dosa, kekristenan tanpa darah Yesus yang tercurah,
kekristenan tanpa darah Yesus yang menyucikan segala dosa, maka kekristenan itu hanya sebuah komunitas agama. Tetapi saya mau beritahu, kekristenan bukan agama. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan, tetapi kekristenan adalah kebenaran Tuhan yang mencari manusia. Saudara kasih, sejauh mana menjadi itu? Saya hidup sebagai anak Tuhan dari kelas 6 SD, saudara. Orang tua saya bukan orang Kristen, saudara. Karena kasih karunia Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu kelas 6 SD. Saya bertumbuh dan puji Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, seluruh keluarga saya sudah mengalami pertobatan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ya. Koko saya yang paling besar, koko ke-2, ke-3, ke-4, saudara, ya. Mama saya, papa saya, ya, kecuali kakek-kakek saya karena beliau sudah dipanggil Tuhan sebelumnya, saudara. Dan saya sudah lakukan itu semuanya. Tetapi 1998 sampai 2000, saudara, di sanalah saya mengalami momen balik dalam kehidupan saya. Saya tahu persis tentang dosa dalam diri saya, kesalahan dalam diri saya, saudara kasih. Yaitu ketika Tuhan menegur saya lewat situasi kondisi perekonomian, sehingga saya mengalami pergumulan perekonomian pada waktu itu, saudara kasih. Saya disadarkan Tuhan, hai Tony Andrian, kamu adalah orang yang sombong. Kamu adalah orang yang mengandalkan diri sendiri. Kamu yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak pernah mau mengakui aku dalam setiap langkah hidupmu. Engkau adalah orang yang sombong, saudara. Dan ketika saya sadar itu, saudara, saya menangis di depan Tuhan. Betapa sombongnya saya. Betapa jijiknya hidup saya di hadapan Tuhan. Banyak orang berpikir mungkin, yes Pak, aku kan tidak sombong, tapi aku begini, aku mungkin tanda kutip mohon maaf ya, mungkin aku punya wanita lain, bermain dan lain sebagainya, saudara. Saya mau beritahu, itu pun adalah dosa kesalahan yang besar yang di hadapan Tuhan. Apapun dosa Anda di hadapan Tuhan, saudara kasih mohon maaf, Anda dan saya akan binasa. Apapun juga yang Anda lakukan, puji syukur kepada Yesus Tuhan. Saya disadarkan oleh Tuhan. Saya mengalami pertobatan, saudara. Ada istri saya hadir di sini. Ya. Istri saya tahu persis tentang kesombongan saya. Almarhum mertua juga tahu persis kesombongan saya. Bisnis saya melejit, saudara kasih. Sehingga muncul ego dalam diri saya. Maksud saya adalah, saudara, dengan menyaksikan sedikit kesaksian hidup saya ini adalah, coba Bapak Ibu renungkan hari ini. Mengapa Anda cinta Yesus? Anda mengalami kesembuhan, puji Tuhan. Anda mengalami pemulihan harta benda kekayaan, puji Tuhan. Tapi pernahkah Anda menyadari bahwa Yesus mati karena dosa-dosa Anda? Amin, saudara. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib ketika Anda dan saya sedang dalam keadaan berdosa. Halo? Yesus datang mencari orang berdosa, bukan mencari orang yang tidak berdosa. Yesus datang mencari orang yang salah. Yesus datang mencari orang yang tidak benar. Apakah Anda dan saya termasuk di antaranya, saudara? Kalau Bapak Ibu percaya ini semua, maka kasihmu itu akan membual, saudara. Kasihmu, saudara, akan seperti perempuan ini, saudara. Ya, bagaimana Pak Bagus selalu mengatakan kisah cinta sejati antara Allah dengan manusia, saudara. Maria, saudara. Ya, saudara, ini bukan Maria Magdalena, tapi Maria saudaranya Marta, Maria saudaranya Lazarus, saudara. Lukas pasal 7 itu bukan berbicara soal Maria, saudara, perempuan lain. Tetapi Lukas pasal 7 menjelaskan orang yang diampuni dosa, maka dia akan banyak berbuat kasih, saudara. Ya, saudara, akibat kasih yang melimpah, Maria itu duduk, saudara. Kalau Anda baca seluruh riwayat Maria, maka Maria itu duduk, saudaraku yang kasih, duduk di kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Artinya, saudara,
Orang yang murni, yang mengalami kemuliaan kasih Kristus, saudara, selalu ada waktu buat Tuhan. Ada amin, saudara? Selalu ada waktu buat Tuhan. Berapa lama waktu Anda buat Tuhan sehari? Orang lain mencari sesuatu yang tidak jelas, bukan Tuhan yang benar. Sehari 5 kali, sehari 3 kali, meditasi dan lain sebagainya. Tapi Anda dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin, saudara? Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa bicara kepada Anda dan saya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kau sediakan buat Tuhan? Itu dilakukan oleh Maria, saudara. Kenapa demikian? Karena Maria mempunyai kasih yang murni kepada Tuhan. Maria berseru berteriak ketika Lazarus saudaranya mati, saudara. Ya, berseru kepada Tuhan ketika Lazarus mati, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan, ada amin. Orang yang punya kemurnian kasih, ketika dia mengalami pergumulan, maka segala seruannya pasti dijawab oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Wajar kalau manusia tidak mendengar suaramu. Wajar kalau seringkali engkau tidak diperhatikan oleh sesama manusia. Sesuatu yang wajar, saudara. Tapi saya mau beritahu, kalau hidupmu punya kasih, dan ketika kau berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, tolong aku, maka kasih Yesus pasti akan menolong Anda. Ada amin, saudara? Mujizat pasti ada, saudara. Dan itu dimulai dengan kasih, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kemurnian kasih Yesus Tuhan itu menjadikan Anda dan saya rela berkorban, saudara. Rela berkorban, saudara. Minyak narwastu murni itu mahal harganya, saudara. Sudah mahal. Tadi Markus pasal 4 mengatakan bahwa dimarahi, saudara. Wah, ini kata marah itu, saudara, ya. Markus 14 ayat 5. Mereka memarahi Maria, saudara. Murid-murid Yesus malah marah. Untuk apa kamu bawa-bawa minyak narwastu ini mahal? Marah saudara muridnya. Yang bawanya Maria. Oh, yang marah dia. Saudara kasih, arti marah ini, saudara, ya, seperti orang menagih, saudara. Dengan peringatan yang sungguh-sungguh, dengan tegas, menuntut, mengancam, menyalahkannya, saudara. Coba Bapak Ibu, kalau Anda dan saya ingin melayani Tuhan, tiba-tiba dimarahin, saudara. Wah, Anda tidak bisa terima. Tapi karena kasih begitu besar, saudara, Maria tidak peduli. Pokoknya aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Orang yang penuh kasih rela berkorban. Ada amin, saudara? Rela berkorban. Rela berkorban, Bapak Ibu, ya. Dan ini harus ada dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Korban Anda itu tidak seberapa dibandingkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Maria rela berkorban, saudara. Korban Maria itu, saudara, 300 dinar. Ya, 300 dinar itu upah pekerja 1 tahun. Ya, upah pekerja 1 tahun, saudara. Upah pekerja 1 tahun. Coba bayangkan oleh Anda, Maria mengumpulkan uang. Ya, lalu apa yang terjadi, saudara kasih? Setelah dikumpulkan uang selama 1 tahun, ya, ingat ya saudara, pada waktu itu upah kerja itu dihitungnya jam, saudara. Ya, dari zaman Alkitab dihitungnya jam, saudara, bukan dihitung bulanan, saudara. Jadi upah kerja 1 tahun itu berapa jam, saudara? 1 tahun 300 hari menurut kalender Yahudi. Ya, 1 hari bisa 6-7 jam, bisa 8 jam bekerja. 8 kali 300 mungkin dipotong 52, anggap 250 hari. Ya, kali 6 jam, saudara, kurang lebih 1500 jam dia bekerja. Dia kumpulkan shekel demi shekel, saudara, dinar demi dinar. Dan setelah mencapai 300 dinar, dia belikan minyak narwastu murni. Hanya sampai kepada kepala, saudara, dan sampai kepada kakinya Yesus, saudara. Korban, saudara. Saudara kasih, kenapa Yesus katakan pemberitaan Injil? Karena Maria itu merupakan sebuah contoh. Korelasinya buat zaman sekarang adalah sejauh mana dan saya mau berkorban untuk 1 jiwa bertobat. Terima kasih untuk pokok doa, mendoakan saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Tetapi berita Injil itu perlu korban, saudara.
Yang ketiga Bapak Ibu, ya, tadi prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah karakter kerajaan Tuhan, saudara. Ya, karakter, saudara. Orang yang dipenuhi kasih Kristus, karakternya pasti menjadi karakter Kristus. Ada amin, saudara? Ada amin, Bapak Ibu? Bapak Ibu sependapat dengan saya? Setuju punya karakter Kristus? Amin, Bapak Ibu? Tolong lihat kiri kanan, kamu karakter Kristus. Luar biasa, saudara. Ya, dari mana kita tahu karakter, saudara? Laki-laki dalam Markus 14 yang mengatakan demikian, ayat 5. Sebab minyak itu dapat, ada orang yang menjadi gusar, saudara. Ada orang yang menjadi gusar. Siapa orang ini? Siapa murid Yesus yang menjadi gusar? Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 6, saudara. Yohanes 12 ayat 6, saya baca buat Anda, supaya Bapak Ibu tahu siapa laki-laki yang mengatakan dia menjadi gusar. Yohanes 12 ayat 6 dari ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Itu adalah Yudas Iskariot. Wow, Yudas Iskariot tidak pernah berubah karakternya, saudara. Yohanes 12 ayat 6 mengatakan, hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, saudara. Karakter, saudara. Yudas Iskariot karakternya tidak pernah berubah. Dulu pencuri, bertemu dengan Yesus, diajar oleh Yesus, tetap pencuri. Kenapa? Karena hatinya buta. Kenapa? Karena hatinya berelasi dengan setan, saudara. Maka di Alkitab dikatakan Yudas Iskariot dirasuk oleh iblis. Bahkan Yohanes pasal 7 menjelaskan, Yesus katakan bahwa salah satu dari antara murid-muridnya itu adalah iblis, saudara. Karena dia dibutakan oleh setan. Dia bersekutu dengan setan. Karakternya adalah karakter si jahat, seperti Kain dan Habel. Kenapa Kain membunuh daripada Habel? Karena Kain adalah keturunan si jahat. Karakternya karakter iblis, bukan anak-anak Allah, tapi anak-anak setan, saudara. Tapi Anda dan saya adalah anak-anaknya Allah. Ada amin. Anda dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Karaktermu adalah karakter Kristus, seperti Maria ini, saudara. Maria mengurapi kaki Yesus, saudara. Dengan apa diurapinya? Dengan rambut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya berdiri di sini, apakah saya bisa mengurapi kaki Yesus, saudara? Dengan rambut saya? Mungkin kalau rambut sayanya 7 meter juga nggak bisa, saudara. Rambut saya 15 meter juga nggak bisa. Bagaimana mengurapi kaki Yesus? Tidak mungkin saya begini pakai rambut saya. Wah, nggak bisa, saudara. Itu nanti lehernya bisa, keseleo, amin, saudara. Nggak bisa. Bagaimana caranya saya ingin mengurapi kaki Yesus? Bisa saya setengah badan? Tidak bisa. Harus bagaimana? Bapak WL, harus bagaimana kira-kira mengurapi kaki Yesus? Harus tersungkur, saudara. Proskoneo, saudara. Tersungkur sampai jidatnya Maria ini sampai ke lantai, saudara. Dia tidak malu dengan rambut yang indah. Dia tidak malu dengan mahkotanya. Dia tidak malu dengan harga diri, saudara. Dia tidak malu dengan harkat dirinya, saudara. Karena kasih Yesus membuah dalam dirinya, saudara. Di tengah orang banyak, dia sengaja, saudara, tersungkur proskoneo. Jidatnya, saudara, sampai ke tanah. Dia sentuh kaki Yesus, saudara. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dia menangis, saudara. Dia tidak peduli. Dia suka cita, dia penuh dengan segala kesenangan hati, saudara. Dia rela, saudara kasih, meletakkan segala kesombongan dalam hidupnya, segala emosi, segala sakit hati, kekecewaan, semuanya, saudara, dia letakkan di bawah kaki Yesus. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, namun Tony Andrian hidup, tetapi bukan Tony Andrian lagi yang hidup. Hidup Tony Andrian yang dihidupi di dalam iman kepada Yesus Kristus.
Bukan Tony Andian lagi, tapi Yesus, saudara, yang ada dalam hidup Anda dan saya. Ada amin, saudara? Coba tolong kita buka Galatia 20. Semua orang bisa tolong bacakan, saudara, sebelum saya beberapa saat lagi, saudara, untuk kebenaran firman Tuhan ini. Silakan. Galatia 2:20, 1, 2, dan 3. Sebentar, sudah dapat ya? 1, 2, dan 3. Amin, saudara. Itulah karakter Yesus, saudara. Alkitab mengatakan bau harum semerbak memenuhi ruangan itu, saudara. Orang yang hidupnya penuh kasih, ada keharuman, saudara. Ada keharuman, bau harum, sama seperti yang Yesus lakukan, saudara. Yesus lakukan dengan menyeka kaki murid-muridnya dengan handuk, saudara kasih. Itu adalah karakter Kristus. Kerendahan hati, saudara, integritas yang sungguh luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kitab Efesus, katakan bahwa kematian Kristus menjadi bau harum di hadapan Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, percayalah, orang yang penuh dengan kasih Yesus, maka hidupnya membawa keharuman. Ada amin, saudara? Membawa keharuman, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemana saja Anda dan saya pergi, harum, saudara. Ya, di rumah makan Anda membawa keharuman, di mana saja Anda membawa keharuman, saudara. Ya, Yesus Kristus mati ketika kita berdosa, tadi saya sudah sebutkan, saudara. Sekarang refleksi iman, saudara. Yang pertama, maukah Anda dan saya sadar diri, saudara? Mawas diri, hidup dalam pertobatan, karena sudah menerima pengampunan dosa. Menjadi murid Kristus merupakan perjalanan hidup ilahi tanpa batas. Hidup dalam kemujizatan, saudara. Kasih Kristus Yesus Tuhan. Menjadi murid Yesus adalah hidup sudah perjalanan tanpa batas. Hidup dalam kemujizatan, saudara. Anda perlu merefleksikan dalam kehidupan Anda dan saya, apa benar kasih Yesus itu ada dalam diri Anda dan saya, saudara. Yang kedua, kasih menjadikan hidup misional, saudara. Ya. Kasih menjadikan hidup Anda dan saya misional. Hidup dalam pemberitaan Injil. Markus tadi, saudara. Ya. Markus pasal 4, bukankah dengan jelas dikatakan di sini ayat Markus 14 ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di mana saja Injil diberitakan, saudara. Kasih menjadikan Anda kaum Injili, saudara. Apa artinya Injil, saudara? Enggolion, kabar baik, saudara. Kabar sukacita, kabar penuh kasih sayang. Dalam Injil ada otoritas, ada kuasa, ada pertobatan, ada kasih setia Tuhan, saudara. Ayo kita refleksikan hidup Anda dan saya sebelum memasuki Paskah. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan tunduk bersama untuk berdoa untuk seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Silakan Anda berdiam diri sejenak, merefleksikan hidup Anda dan saya. Adakah karakter Kristus yang berubah dalam diri Anda dan saya? Haleluya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari the Holy Spirit, mari the Holy Spirit. Yes Lord Jesus. Maukah hari ini Bapak Ibu Anda mengambil keputusan, saya akan menyampaikan berita Injil Yesus yang membuahkan hidup dalam kehidupan saya kepada orang lain.
Jika ada di antara saudara yang ingin memberitakan Injil berkenaan dengan Paskah, Anda boleh angkat tangan. Saya hanya berdoa dari mimbar saja. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan buat Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini Yesusku, biarlah kehidupan Maria menjadi tolok ukur, benchmark dalam hidup kami. Kekristenan yang berdasarkan kasih Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan, seluruh umat ditanamkan tentang kasih Yesus ini. Seluruh umat hidup dalam kemuliaan kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Yesus yang ajaib. Engkau menyertai, mengurapinya. Haleluya. Dengan hormat Pak Gembala boleh mendoakan, dan saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Sementara kita di dalam hadirat Tuhan, biarlah firman Tuhan oleh karya Roh Kudus mengingatkan setiap kita. Sungguhkah kita mengasihi Dia, Tuhan dan Juru Selamatmu, seperti Dia mengasihimu dengan menyerahkan nyawanya? Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini mengambil komitmen untuk sepanjang hidupmu mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan membagikan kebenaran yang telah menyelamatkan jiwamu dari kebinasan kekal kepada keluarga, kepada kawan, dan kenalanmu. Bapa, ini doa kami. Engkau melihat setiap kami ya Bapa. Kami menaruh seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu. Mezbah di mana Engkau sendiri telah mempersembahkan diri putra-Mu yang tunggal, yang membebaskan kami dari kebinasaan, yang melepaskan kami dari cengkeram maut, kuasa iblis dan kuasa dosa, sehingga sepenuhnya kami menjadi milik kepunyaan Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Biarlah tabiat Bapa surgawi semakin hari semakin nyata di dalam hidup kami, sehingga hidup kami, perkataan perbuatan kami selaras dengan kebenaran dan kehendak-Mu. Berkati kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, supaya melalui kami mereka diselamatkan, supaya melalui kami mereka mendengar keselamatan di dalam Kristus dan menerimanya. Berkati kami untuk menjadi berkat bagi relasi di mana kami bekerja setiap hari, supaya melalui hidup kami dan teladan yang nyata, orang mempermuliakan Tuhan. Berkati kami di sekolah kami, di kampus, di mana saja kami berada setiap hari dalam aktivitas harian. Biarlah melalui hidup kami yang telah diperbaharui, diselamatkan, kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Tolong kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mempersembahkan seluruh jemaat-Mu, karena kami telah ditebus dengan darah yang kudus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony Adrian bersama istri dan rombongan yang datang, jemaat Tuhan yang ada di Bandung dan di Sumedang. Biarlah mereka juga beroleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, karena kasih Kristuslah yang membuat kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tony Andrian, juga Ibu, dan juga Bapak-bapak yang lain. Pak Terry tadi yang bersaksi adalah seorang yang berpercaya kepada Kristus berapa tahun yang lalu saja ya. Ya, makanya dia bersaksi dengan semangat.
Bapak Ibu yang sudah dari sekolah minggu mengenal Tuhan, apakah masih memiliki gairah seperti Bapak Terry tadi dalam mencari Tuhan, dalam berdoa? Biar hidupnya menginspirasi setiap kita. Amin. Banyak orang yang karena sudah jadi Kristen sekian puluh tahun, kemudian merasa sudah pintar, sudah tahu, sudah dekat dengan Tuhan, dan kemudian gak mau lagi bergaul karib dengan Tuhan. Tapi mari kesaksian dan kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya rancangan yang sempurna dari Bapa bagi kita digenapi. Tadi saya mau mengenalkan tim dari Bandung, tapi Pak Tony Andrian sudah memperkenalkannya. Ya, itu saja. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kebaktian. Ya, jadi ini masih suasana pandemi. Biasanya ada pengumuman tersendiri, tapi karena kita mempersingkat durasi ibadah masih. Jadi Jumat Agung ada perjamuan kudus jam 4:30 sore. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan dirinya, dan biarlah kita semua mengambil bagian dan melalui persekutuan dan pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, kita boleh jadi saksi di K3 kita. Dan hari Minggu ada perayaan Natal, perayaan Paskah bersama dengan jemaat pagi dan sore. Dan juga saya mengundang cabang-cabang yang terdekat di Batu Raja bersama gembalanya. Jadi kita semua boleh berbakti bersama. Mungkin formasinya agak sedikit dipersempit supaya memuat lebih banyak kursi. Dan tetaplah menggunakan masker selama ibadah ya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua, memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita dengan doa syukur kepada Tuhan. Nyanyi apa? Oke. Nanti kita nyanyikan nyanyian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita. Sungguh kepadamu saja kemuliaan kebesaran sampai selama-lamanya. Engkau yang telah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari neraka yang kekal. Engkau telah mengasihani kami dan memahkotai kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Bagi Tuhan pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya.
di akhir ibadah ini kami mempersembahkan seluruh pujian hormat, bahkan hidup kami, pelayanan kami semua, para pemuji, pemusik, asyir, multimedia, pemberitaan firman-Mu, kesaksian, biar setiap kami yang berbakti padamu ya Tuhan, pada pagi hari ini beroleh kasih karunia demi kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan dan keagungan Tuhan, menjadikan kami saksi yang hidup, saksi yang berkenan kepada Tuhan di mana saja kami berada setiap hari. Kekuatan, kesehatan secara jasmani rohani Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya kami dapat menolong orang-orang lain untuk mengenal Tuhan, menjadi tangan yang terulur bagi jiwa-jiwa, menjadi kaki yang melangkah ke tempat di mana Allah memimpin kami berjalan, menjadi setiap telinga dan hati yang mendengar setiap keluh kesah, dan kasih karunia serta kuasa Roh Kudus menjadikan kami penolong bagi sesama kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman-Mu, memberkati rombongan yang datang dari Bandung, memberkati pelayanan dan keluarga serta pekerjaan mereka, bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami persembahkan syukur kami, pujian penyembahan kami, persembahan-persembahan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Engkaulah yang memberkatinya dan mempermuliakan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu dimanapun Engkau menghendakinya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah tersembelih, kami mempersembahkan doa kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selamanya, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di langit yang baru dan bumi yang baru. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan bersatu.